Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada bagian ini saya ingin membahas bagaimana kebanyakan orang bingung dan pada sisi lain penasaran mengenai siapa Yesus, apakah itu Yesus, bagaimana itu Yesus, dan seterusnya. Tentu saya memperhatikan dan saya masuk pada kesimpulan bahwa setiap orang yang tidak memiliki roh Tuhan Yesus itu, sudah pasti saudara akan tetap bingung sampai saudara mati, sampai saudara berguling-guling mempelajari soal-soal agama dan pelajaran teologi. Saudara akan tetap bingung. Saudara hanya berusaha untuk merasa mengerti tentang siapa Yesus, kalau tidak mengenal, kalau tidak dipimpin dan dicerahkan pikiranmu oleh roh Yesus itu sendiri. Nah, ketika orang Kristen merasa sangat beragama Kristen, dan ketika orang Yahudi merasa memiliki agama yang diajarkan oleh Musa itu, mereka selalu dengan pikiran manusiawi itu merasa mengerti, merasa fasih, dan merasa paling bisa memahami menurut ukuran yang mereka buat sendiri, menurut standarisasi yang mereka bentuk sendiri tentang bagaimana Tuhan itu. Nah, sesungguhnya akan jauh lebih membingungkan bagi orang yang mencoba dengan sebuah niat antipati. Bagaimana mereka berusaha untuk membuktikan menurut kebijakan yang mereka miliki, untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bagaimana mereka harus berbondong-bondong bersama guru-guru agamanya, termasuk di dalam media sosial. Bagaimana orang bergotong royong dari sebuah sudut pandang agama untuk memperjuangkan bahwa paham di mana Yesus sebagai Tuhan adalah salah. Akan tetapi, apakah Anda percaya atau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hasil daripada perjuangan teolog-teolog dari agama tertentu untuk menolak Yesus sebagai Tuhan, sesungguhnya adalah sebuah usaha yang hanya menjadi hiburan dan yang sangat menghibur bagi mereka sendiri, bagi kalangan mereka sendiri, sambil tetap menjadi alat setan, di mana manusia dihalangi untuk bertemu, mengalami kasih karunia dari Tuhan. Saudara, poin-poin yang paling membingungkan banyak orang adalah bagaimana Yesus disebut sebagai raja, bagaimana Yesus disebut sebagai hamba. Jadi mana yang benar? Yesus sebagai raja atau sebagai hamba? Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah gembala, tetapi ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah anak domba. Ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi ada lagi ayat bahkan dari ucapan Yesus sendiri bahwa dia anak manusia. Sebegitu banyak sisi kanan dan kiri, atas dan bawah, diksi-diksi yang membicarakan tentang Yesus itu. Itulah sebabnya, jikalau ayat yang mengatakan Yesus sebagai domba adalah kebenaran, lalu ayat yang mengatakan bahwa Yesus sebagai gembala adalah kebenaran, tentu itu akan membingungkan kepada setiap orang yang memang roh Tuhan tidak ada pada mereka itu. Itulah jawabannya. Sehingga sebelum saya lanjutkan membahas hal ini kepada Bapak Ibu, berita utama yang harus saudara tahu adalah, apakah saudara seorang pendeta, apakah saudara seorang pimpinan sinode gereja, apakah saudara seorang pengajar di agama lain, saya mau beritahu kepada Bapak sekalian dan Ibu sekalian, saudara tidak pernah kenal Yesus kalau roh Tuhan Yesus itu tidak ada padamu. Berita utamanya adalah bahwa setiap orang yang menerima roh Kristus, hanya kepada mereka lah ada satu kemungkinan untuk mereka mengenal siapa Yesus itu. Jadi mengenal Yesus, saudara tidak akan bisa begitu tertolong dengan saudara mempelajari buku-buku agama. Mungkin ada manfaatnya ketika saudara membolak-balik isi Alkitab ini
saudara tetap tidak menemukan Yesus, lebih-lebih ketika saudara memang mau mencari sebuah ayat-ayat yang cocok dengan keyakinanmu, bahwa di dalam keyakinanmu itu bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, maka jawaban dan alasan untuk orang mengenal Yesus adalah ketika dengan rendah hati orang datang kepada Yesus, memohon kasih karunia supaya roh Tuhan Yesus itu menolong dan membimbingmu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, seseorang yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus lahir kembali. Dia harus dilahirkan kembali. Apa yang melahirkan itu bukanlah produk suatu agama. Apa yang melahirkan itu bukanlah produk sebuah penelitian, melainkan produk dari rencana Tuhan kepada setiap orang yang akan menerima kasih karunia itu. Saudara-saudara, saya akan melanjutkannya, dan saudara boleh sambil memohon untuk mendapatkan pengenalan akan siapa Yesus itu berdasarkan kasih karunia yang Tuhan akan berikan kepada engkau jikalau engkau memohonkan kasih karunia-Nya datang kepadamu. Apakah saudara beragama Kristen atau non-Kristen? Selamat mengikuti. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 12. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. 12:13. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Catatan pertama, ada kalimat yang mengatakan, akulah Dia. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal 43 yang sudah kita bacakan, tertulis bahwa Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, Elohim itu sendirilah juru selamat. Jadi, tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan itu sendiri, yaitu Sang Pencipta itu sendirilah yang menjadi juru selamat. Dan tidak ada Tuhan selain daripada juru selamat itu sendiri. Tidak ada Allah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah Dia. Hanya Dialah Tuhan dan Allah. Allah berbicara tentang yang maha kuasa. Tuhan itu berbicara soal tidak ada lagi yang lebih mulia dan lebih tinggi daripada Dia. Jadi Allah itulah Tuhan. Maksudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah Tuhan. Dan selanjutnya Dia mengatakan, Dialah satu-satunya juru selamat. Lalu di dalam Lukas pasal 2 ayat 9, di sana diberitakan bahwa ada berita sukacita besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, akulah Dia. Maksudnya adalah
bahwa Allah, Elohim, Tuhan, Juru Selamat satu-satunya yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu telah datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menjadi Juru Selamat. Jadi Yesus adalah Dia yang adalah Allah, Juru Selamat satu-satunya itu.